Hai guys, pernah nggak sih kalian dengar kata konstitusi? Apa yang pertama kali kalian pikirkan? Ribet atau rumit? Kayaknya berat banget ya. Tapi sebenarnya konstitusi itu sangat penting loh guys dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini aku akan ajak kalian berkenalan dengan dasar-dasar konstitusi. Santai aja, nggak usah tegang. Jadi gini guys, konstitusi itu adalah aturan dasar yang menjadi fondasi untuk negara kita. Ini tuh sama kayak buku pedoman hidup untuk negara. Tapi sebenarnya buat apa sih konstitusi? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, melindungi hak asasi manusia. Nah, konstitusi itu sama kayak bodyguard kita guys. Hak-hak dasar seperti hak kebebasan untuk berpendapat, hak untuk hidup, dan hak untuk beragama itu dilindungi sama yang namanya konstitusi. Jadi, semisalkan ada yang mencoba untuk macam-macam dan melanggar hak kalian, kalian bisa lawan secara hukum. Keren kan? Jadi, semisalkan hak kalian dilanggar, ingat guys, kalian punya payung besar yang namanya konstitusi. Paham? Kedua, konstitusi mengatur kekuasaan pemerintahan. Bayangin kalau nggak ada konstitusi, pemerintah pasti di sana melakukan tindakan yang semena-mena. Maka dari itu, pemerintah ada konstitusinya agar pemerintahan bisa teratur. Misalnya, presiden tidak boleh membuat aturan atau hukum secara sendiri atau semena-mena. Lalu, DPR juga tidak boleh melakukan atau membuat undang-undang secara seenaknya sendiri, agar konstitusi itu teratur dan bikin pemerintahan nggak berantakan. Paham? Dan yang terakhir, konstitusi itu juga berperan sebagai penjaga stabilitas negara. Dengan semua orang mengikuti aturan yang ada, maka kehidupan bernegara dan bermasyarakat akan menjadi aman, tentram, dan damai. Paham? Daripada aku cerita sendiri terus, gimana kalau kita dengar pendapat dari orang-orang tentang konstitusi? Yuk, langsung aja kita wawancara. Menurut aku sendiri, konstitusi itu kayak sekumpulan peraturan yang membentuk suatu sistem ketatanegaraan gitu. Jadi yang membantu negara dalam mengatur pemerintahannya. Kalau konstitusi menurut aku tuh adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur suatu kebijakan di dalam pemerintahan. Dan konstitusi itu sangat penting karena itu yang mengatur semua hukum yang ada di suatu negara agar negara itu bisa tertata. Kalau dari aku sendiri ya, kayak setahu tuh kayak konstitusi ada untuk menjaga suatu negara tetap kayak stay in place gitu loh, biar nggak bubar, biar nggak gampang buat runtuh gitu. Jadi itu kayak jadi dasar buat suatu negara untuk berdiri gitu. Kalau sepemahaman aku, konstitusi itu adalah hukum tertinggi di suatu negara gitu. Jadi adalah sumber dari undang-undang yang ada seperti itu. Sistem atau peraturan yang telah dirancang untuk mengatur ketatanegaraan dari pemerintah di suatu negara atau region seperti itu. Ketentuan-ketentuan atau peraturan ya untuk mengatur tata negaraan terusnya di suatu negara gitu. Untuk berapa penting ya, sangat penting ya untuk mengatur sebuah negara. Kalau saya sendiri, saya merasa cukup memahami sih, kayak kalau misal hak-hak itu kayak kita bisa berpendapat, kita bisa dapat pendidikan, terus kita juga bisa dapat dilindungi. Itu Hak kita sebagai warga negara tuh kita diberi kebebasan untuk kita kayak ikut serta gitu dalam memilih pemimpin kita dan ikut serta dalam mengawasi bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia. Sebenarnya sejauh mana hak konstitusi itu dipahami? Kalau paham sih, paham ya. Tapi kan dipertanyakan tuh gimana implikasinya, gimana aplikasinya ke rakyat gitu. Ditambah aku kan orang dari mahasiswa jurusan sosiologi gitu, dan memang tak ayal di UGM tuh juga kita kan udah dapet kayak matkul PKN. Nah itu memang kita juga sudah mengenal apa sih hak konstitusi kita. Cuman kan juga kita perlu kritis.
Apa sih yang udah kita dapat dari itu? Emang selama ini negara udah menjamin hak konstitusi kita. Itu nggak tahu. Itu yang harus dipertanyakan kembali. Yoi. Coba kalau dari yang aku pahami apa? Kalau dari yang aku pahami, kenapa aku bilang negara belum bisa hadir dalam memenuhi hak konstitusi kita adalah pertama nih, hak untuk mendapatkan rasa aman. Kamu udah ngerasa aman? Belum. Nyatanya aku di jalan juga masih di catcalling kok. Nah itu, aku pun juga belum bisa mendapatkan rasa aman itu karena aku sebagai warga negara Indonesia gitu. Terus yang kedua, hak kesejahteraan. Kamu sudah sejahtera belum? Belum. Aku masih cari info beasiswa teman-teman. Iya bro. Sejak kapan kita sejahtera? Tidak akan pernah ya. Terus hak perempuan. Coba sekarang deh di Kabinet Merah Putih yang baru, di Komisi 8 ya kalau nggak salah, Menteri apa namanya, kayak ada komisi namanya pemberdayaan perempuan juga, tapi Komnas semuanya diisi Perempuan. laki-laki. Mana representasi perempuannya? Nggak Iya. ada. Itulah yang kita pertanyakan. Ya. Terus hak mendapatkan keadilan. Sudah sejauh mana negara ini mengakomodir kepentingan-kepentingan orang yang tidak didengarkan suaranya atau kepentingan minoritas? Mereka yang dari kaum marginal, mereka dari kaum yang mungkin selama ini tidak terlihat dalam Dipinggirkan. pusara pemerintah. Itu sudah sejauh mana sih diakomodir? Yes. Menurutku belum signifikan sih sebenarnya. Negara ini masih banyak berbenah gitu ya. Iya, harus banyak berbenah. Let's say apa ya? Belum lagi kayak kemunafikan yang terjadi gitu. Gara-gara Politis. apa tuh? Iya, dengan janji-janji bahwa ketika aku dipilih, aku akan menjamin semua hak pekerjaan untuk orang muda, pekerjaan untuk semua orang, keadilan, misal bahkan di UU Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan aja kita itu tidak mengenal istilah pekerja perempuan rumahan. Padahal banyak banget loh marginalisasi yang terjadi di sana, dan itu salah satu bentuk negara tidak bisa memenuhi hak konstitusi kita. Untuk isu konstitusional yang sedang hangat di Indonesia akhir-akhir ini, mungkin ada perubahan dari Undang-Undang Pemilu yang kemarin cukup buat Indonesia itu panas di pemilu. Sebelum pemilihan umum, sebelum pilpres yang kemarin itu kan ada beberapa yang kita anggap sebagai kasus yang memang kayak mencoreng nama konstitusi Indonesia, dimana kayak kayak ketua MK-nya yang kemarin itu kayak kena ini kan, kena apa sih, penjara juga. Iya. Masuk penjara juga dikarenakan kayak memasukkan hal-hal yang emang kayak seharusnya itu nggak ada, kayak yang kasusnya Gibran yang misal kayak seharusnya yang umurnya berapa dijadi berapa gitu kan, diturunkan gitu. Jadi ada kayak pembatasan usia gitu ya. Baik. Dan itu tiba-tiba kayak diganti aja kayak. Mahkamah Konstitusi yang dulu itu ya, yang menghalalkan segala cara biar yang itu bisa jadi calon wakil presiden, tapi ya sudah, itu namanya juga keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Untuk urusan etik juga sudah diatur dan ada sidangnya juga di yang dulu, dan isu konstitusi juga yang akhir-akhir ini, yang kemarin bulan Agustus akhir ya kayaknya, juga tentang pilkada itu juga saya tahu gitu. Dan yang aku tahu itu banyaknya peraturan yang dirubah dan dirancang agar bisa memajukan suatu kandidat dan yang lainnya. Jadi adanya perubahan suatu peraturan atau ada perubahan di konstitusi tersebut untuk memajukan suatu kandidat yang punya influence yang besar seperti itu. Isu yang sangat fenomenal sih sebenarnya yang terjadi akhir-akhir ini. Yang mana itu sangat mencederai konstitusi kita ya. Itu kemarin itu beberapa bulan yang lalu ada demo yang meletus di beberapa kawasan, terutama di Yogyakarta juga, soal ini ambang batas usia waktu Kaisang mau nyalon pilkada. Ini loh gambar, nanti kasih lihat ya, gambar darurat, Indonesia darurat. Oh iya, peringatan darurat. Iya, peringatan darurat. Nanti diiting gitu ya. Nah, kenapa tuh? Kalau kalian mungkin udah tahu ya kenapa kita banyak mulai mensimbolkan itu di mana-mana, di sosial media kita, di setiap aksi kita, dan
ya itu tadi aksi yang putus di mana-mana yang tadi udah dibilang sama Syaira. Nah, kalau dipikir lagi banyak loh orang yang kayak masih belum tahu kenapa sih Indonesia darurat apa sih? Gitu. Padahal Sudah tercederai itu konstitusi. iya, padahal konstitusi kita tuh sangat tercederai. Di situ hak-hak kita diambil. Ya itu apa dengan sebenarnya bukan masalah hak kita, tapi kayak permainan politik yang apa ya? Kotor banget. Iya, kotor banget dan kayak nih kalau anak lu nggak punya kerja, ya suruh nyari. Kenapa dibikinin lapangan kerjaan tapi ngusik hak kita juga, ngusik kita juga gitu. Tapi yang dimain-mainin di sini adalah warga negara Indonesia gitu. Padahal kan itu anak elu gitu loh, ya kan. Yang nyariin kerjaan bapaknya lagi. Iya, makanya kan udah gede ya, udah Iya, gede ya. betul. Terus ini juga karena ini bertepatan dengan ini ya, pelantikan presiden kita tercinta dan wakil presiden tercinta. Wakil presiden kita tercinta itu naik karena apa coba? Aduh. Karena isu yaitu tadi apa namanya? Tidak bermoral lah sebenarnya. Karena dia juga naik bisa jadi paslon kan gara-gara apa namanya? Undang-undang itu diutak-atik gitu kan. Iya. Sebenarnya itu cara haram juga. Jadi itu sih sebenarnya dua isu konstitusi yang menurut aku krusial dan jelek aja, kotor. Karena balik lagi apa namanya? Kenapa kamu sebagai orang yang punya banyak akses di Indonesia ini, maksudnya kayak kamu sebagai stakeholder di sini, tapi kamu mengusik hak warga negara kayak kami yang bahkan belum ada kita merana ke politik, tapi kayak untuk kepentingan pribadi kamu, untuk menaikkan anak kamu, untuk menaikkan saudara kamu, bude, tante atau siapapun itu, kamu harus merubah konstitusi negara ini gitu. Itu kan menurut aku kotor dan kalau iya nggak normal banget, iya benar. Harapanmu ya kita normatif aja ya, dalam artian kita harap nggak ada oknum yang menghalalkan segala cara untuk demi suatu keluarganya bisa masuk di dalam kontestasi atau perhelatan untuk maju ke dalam mengatur konstitusi ini ya. Ya kita mengharapkan semua itu adil dan berdasarkan kemampuannya mereka masing-masing dan berdasarkan peraturan yang ada, sehingga diharapkan tidak ada yang namanya nepotisme gitu. Dari aku sih gitu. Semoga konstitusi kita semakin memperhatikan rakyat kecil dan ya lebih baik lagi. Saya berharap buat konstitusi itu lebih responsif sama kebutuhan masyarakat. Terus juga bisa konstitusi itu bisa lebih ngedepanin transparansi. Itu sih Kak. Yang pertama menurut aku yang paling harus dipertahankan adalah konteks konstitusi yang memang valid dan juga memang benar seperti itu. Jadi tidak merubah peraturan atau konstitusi itu hanya karena ingin memajukan suatu kandidat ataupun ya itu jadi tidak adil bagi kandidat yang lainnya dan tidak adil juga bagi negara seperti itu. Jadi aku ingin Indonesia memajukan dan mempertahankan konstitusi yang adil tentunya. Gitu. Kalau harapan aku pribadi kepada para penguasa, tolong dong kalau misalkan ke depannya ketika membuat kebijakan, porosnya adalah rakyat. Jadi penting dilihat juga proporsi antara kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat itu harus berat yang di kepentingan rakyat. Karena kalian kan sebenarnya diamanahi oleh rakyat juga untuk jadi seseorang yang bisa mengakomodir kepentingan kami gitu. Jadi jangan lupakan itu. Yes. Dan sebenarnya aku agak sedih juga sih, karena kenapa kita harus selalu mengulang kepada para pemerintah bahwa kalian tuh dipilih sama rakyat, jadi tuan kalian ya rakyat gitu loh. Kenapa harus kita yang selalu memberi alarm itu, padahal kan harusnya itu sudah tertanam dan kayak sudah menubuh gitu loh. Cuman aku tuh sebenarnya juga mau ngangkat tentang ya kebijakan itu ada arus pengaruh utamaan gendernya juga. Cuman untuk sampai ke sana tuh kayaknya masih agak sulit, mengingat sesimpel peraturan tuh jangan terlalu elitis gitu. Jangan terlalu berpihak sama penguasa, sama oligarki, sama para pengusaha-pengusaha yang kekayaannya hampir setengah bangsa ini gitu. Jadi kayak sedih juga sih kenapa kita harus reminder itu ya. Sama ini,
aku percaya Indonesia tuh masih bisa diselamatkan asal mereka-mereka yang terpilih untuk menduduki kursi yang bisa merepresentasikan kepentingan kita itu juga benar-benar harus paham dan tahu betul apa sih yang kita butuhkan. Gitu. Iya, Jadilah responsibel dan bijak. Ya. betul. Apa ya, jangan semua-muanya itu karena karena duit, karena basisnya adalah materi. Oke, semua orang butuh materi, tapi aku berharap banget konstitusi negara ini tuh bisa lebih baik lagi, bisa lebih mengarus utamakan kepada rakyat, apalagi kelompok-kelompok terpinggirkan, kelompok-kelompok kecil yang bahkan tidak terrekognisi sama mereka gitu. Dan please banyak belajar, banyak baca buku gitu. Masa sih punya rakyat berapa ratus juta ini, tapi bahkan buku aja nggak pernah dibaca gitu. Padahal di situ kan sorry. Padahal di situ kan ilmunya banyak banget yang mungkin kamu tuh akan lebih napak tanah lah, lebih tahu apa sih struggle yang dihadapi sama negara ini gitu. Kenapa negara ini masih gini-gini aja? Menurut aku berbicara pada pemerintah ya, tolonglah belajar gitu. Jangan memperkaya diri sendiri. Jadi obrolan tadi udah kebayangkan kenapa konstitusi itu penting banget. Karena bukan cuman kumpulan aturan, tetapi juga pelindung hak kita sebagai jalan pemerintahan dan penjaga stabilitas negara. Intinya tuh konstitusi kayak fondasi rumah kita sebagai bangsa. Kalau fondasinya kuat, kita bisa hidup nyaman, aman, dan damai. Nah, dari penjelasan tadi, boleh dong teman-teman untuk pendapat apa itu konstitusi?